Nah kejadian kedua Nat, Muy, ini besokannya. Ada satu cewek lagi, kita sebut aja namanya Bunga ya. Bunga ini sama kayak Anita, dia tuh salah satu dari 3 cewek yang gak ikut teman-temannya naik Gunung Lawu. Dia ngeliat di sore-sore dari dalam kamar dia tidur nih, dia lagi duduk di atas tempat tidur. Terus dia ngeliat di luar itu ada Tio lewatin depan kamarnya dia. Kayak lewat aja gitu. Karena si Bunga ini lagi gabut, ya udah dia samperin lah si Tio ini biar ada teman ngobrol aja. Mungkin Tio lagi jalan ke arah teman-temannya yang lagi pada ngobrol di mana gitu kan. Ya udah, Bunga jalan keluar dari kamar, dia pengen ngikutin Tio, tapi sampai di luar kamar, Tio nggak ada, hilang aja. Misalkan Tio lagi jalan ngelewatin kamarnya Bunga tuh dari kiri ke kanan misalkan ya. Berarti Bunga habis keluar kamar ke kanan dong. Nah dia ke kanan tapi nggak ada siapa-siapa, kosong aja gitu. Tiba-tiba dari belakangnya Bunga, dia ngedenger ada suara cowok yang mana suaranya tuh kayak suaranya si Tio ini. Dari belakang dia denger suaranya tuh ngomong kayak gini, nyari siapa? Bunga nengok ke belakang, ternyata bener Tio. Tapi pas Bunga ngelihat ke bagian bawahnya Tio, ternyata Tio nggak pakai celana Nat, Muy. Ya cewek ngelihat cowok nggak pakai celana takut dong. Iya. Bunga teriak tuh, dia tutup muka gitu kan. Teriak dan semua anak ngedenger si Bunga teriak kayak gini dan langsung nyamperin Bunga lah pasti kan. Pada kebingungan nih, kayak Bunga nih kenapa? Karena di situ ketika orang-orang lagi ngelihat, Bunga tuh sambil masih nutupin mukanya, Bunga tuh histeris teriak-teriak kayak Tio nggak pakai celana, takut, apaan sih yo, apaan? Ya semua anak-anak otomatis keheranan dong dan sambil ngeliat ke arah Tio, kayak maksudnya apa nih? Tapi Tio juga keheranan sendiri karena dia ngerasa lah apaan sih orang gue pakai celana? Iya. Dan ini celana gue nih lagi gue pakai gitu kan. Di depan lu pada semua anak-anak pada kebingungan di situ, nggak tahu harus apa. Tapi di saat kebingungan itu si Anita tuh sempat ngomong kejadian yang dialamin kemarin. Ngerasa diisengin Tio dan kayak oh berarti nggak cuman gue nih yang diisengin gitu kan. Tapi kayaknya memang bukan Tio karena ya dia ngeliat juga pas kejadian yang sekarang nih yang sore-sore, ya bukan Tio pelakunya gitu loh. Jadi ada apa nih, mungkin ada hal-hal yang kita nggak tahu apa sebenarnya kejadian. Tapi kenapa jadi Tio mulu yang kena akibatnya ya? Nah itu dia. Karena ya mungkin ya kita mungkin juga udah bisa simpulin kalau misalkan gara-gara si Tio ini pipis sembarangan itu, Muy. Dan karena mereka mikir ya udah kayaknya ada yang nggak beres nih sama rumah kita. Walaupun di situ teman-temannya juga nggak tahu apa yang udah dilakuin Tio di gunung kemarin kan. Dan ternyata Nat, Muy, kejadian ini tuh terus berlanjut. Setiap hari ada aja kejadian aneh yang anak-anak tuh kayak dalam tanda kutip diisengin sama Tio. Tapi sebenarnya emang bukan Tio karena bukan dia pelakunya sebenarnya gitu loh. Iya. Dan valid juga sih karena setelah kejadian masing-masing anak itu diisengin, Tio emang lagi nggak ngapa-ngapain gitu loh. Dan Tio tuh emang lagi nggak deket di kejadian teman-temannya diisengin itu. Udah tuh gara-gara udah sering banget tiap hari mereka digangguin di dalam rumah itu, anak-anak mahasiswa ini tuh ngelapor lah ke warga yang ada di sana. Kayak kita harus gimana nih? Kita digangguin mulu di dalam rumah kita. Karena ya mereka digangguin tiap hari gitu loh, sama makhluk yang mereka nggak tahu itu siapa, tapi yang pasti bukan Tio. Iya. Walaupun mereka ngelihatnya ini wujudnya kayak Tio gitu loh. Cuman ternyata Nat, Muy, setelah si anak-anak ini ngomong ke warga tuh malah nggak percaya sama omongan mereka. Anak-anak ini tuh dianggap kayak sotoy lah, karena warga tuh mikirnya ya gue orang sini gitu. Gak ada kejadian kayak gitu, gak ada kejadian yang aneh-aneh di desa ini. Lu pendatang pada ngada-ngada aja gitu loh. Akhirnya sampai hari terakhir Nat, Muy, karena kan tadi gue bilang ya setelah udah lewat sebulan, berarti kan ya sekitar sisa belasan hari mereka di situ. Mereka tuh digangguin sampai hari terakhir mereka KKN di situ. Wah. Dan bahkan Tio nih sampai dia balik ke kosannya yang mana itu di daerah Jawa Tengah deket kampusnya dia. Tio ini masih digangguin sama sosok yang belum tahu nih sebenarnya sosok ini apa dan siapa. Tapi kayaknya gue gak bisa lanjutin malam ini ya. Kayak malam lain aja sih.